Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga makalah dengan judul Pengenalan Kepribadian Penulis dan Pengenalan Aspek Ciri Kehidupan Penulis ini dapat selesai. Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Johansyah SEMM selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Selain itu, penyusunan makalah ini bertujuan untuk mengimplementasikan teori Johari Windows dan bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Johansyah SEMM selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Berkat tugas yang diberikan ini dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan topik yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini. Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam makalah ini. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan, rumusan masalah. 1. Siapa sih diri saya? 2. Apakah diri saya termasuk pribadi terbuka atau pribadi tertutup? 3. Disebut apakah seorang yang memiliki pribadi tertutup dan terbuka? 4. Bagaimana pribadi saya? 5. Bagaimana cara mengendalikan emosional bagi pribadi yang ambivert? 6. Apa yang dirasakan orang yang memiliki kepribadian ambivert ketika bahagia? Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan tentang siapa sih diri penulis. 2. Mencocokkan apakah diri saya termasuk pribadi tertutup atau terbuka. 3. Menjelaskan tentang pribadi tertutup atau terbuka bisa disebut ambivert. 4. Menjelaskan bagaimana seorang yang memiliki kepribadian yang tertutup atau terbuka atau bisa dipanggil ambivert ketika marah atau sedang patah hati yang dilakukan. 5. Menjelaskan apa yang dirasakan seseorang yang memiliki kepribadian ambivert ketika bahagia. Oke, kita mulai dari bab 2 pembahasan. Siapa sih diri saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sebelum perkenalan, pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Apian, bisa dipanggil Ilman. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Kutai Kartanegara yang terletak di Kota Tenggarong. Saya mengambil prodi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Umur saya saat ini sekitar 20 tahun. Saya lahir di Kota Samarinda atau di dalam Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 31 Maret 2004. Saya tinggal di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya tinggal di Tenggarong untuk melanjutkan kuliah. Apakah diri saya termasuk pribadi terbuka atau tertutup? Secara umum, saya bisa dibilang berada di antara keduanya. Tergantung situasi dan mood saya. Misalnya, saya tidak terlalu nyaman berbagi cerita pribadi dengan orang yang baru saya kenal. Namun, saya tetap bisa terbuka dengan teman-teman dekat saya. Saya lebih suka mengekspresikan perasaan saya dengan cara yang santai dan tidak terlalu terbuka. Tergantung mood saya saat ini. Ketika menghadapi masalah, saya lebih sering mencoba menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Namun, saya tidak ragu untuk meminta bantuan jika memang sangat membutuhkannya. Saya juga cukup aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas yang membantu saya tetap terhubung dengan orang lain. Meskipun saya menikmati waktu sendirian, saya juga menyukai momen berkumpul dengan teman-teman jika ada rencana. Saya cukup fleksibel dalam menanggapi kritik dan saran dari orang lain. Biasanya saya ambil saja sebagai bahan introspeksi. Energi saya bisa berubah-ubah setelah bertemu banyak orang. Kadang saya merasa lelah, tapi ada kalanya saya merasa berenergi kembali. Dalam hal perencanaan, saya cenderung tidak terlalu detail dan lebih mengikuti arus atau arahan dari orang lain. Saya merasa nyaman berbagi pendapat dalam diskusi kelompok, tapi saya tidak selalu memulai percakapan.
Saya lebih suka jika orang lain yang mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan karena saya agak malas untuk memulainya. Jadi bisa dibilang saya memiliki sisi tertutup dan terbuka dalam diri saya. Saya beradaptasi dengan situasi yang ada dan mencoba untuk tetap fleksibel atau bisa dipanggil ambivert. Itu pribadi saya. Bagaimana seseorang yang memiliki kepribadian tertutup atau terbuka ambivert ketika marah atau sedang patah hati? Seseorang yang memiliki kepribadian tertutup dan terbuka cenderung menahan emosinya atau menarik diri dari masalah. Termasuk dari emosi marah, mereka mungkin mengekspresikannya emosinya dengan cara yang lebih terkontrol. Orang yang memiliki kepribadian tertutup atau terbuka ketika marah biasanya lebih memilih untuk menghadapi atau menarik diri dulu daripada mengeluarkan langsung emosinya. Mereka berusaha mengontrol dirinya agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan menyakiti hati orang lain. Adapun hal yang dilakukan orang yang memiliki kepribadian itu ketika marah, seperti menjaga jarak atau membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan dirinya setelah dirinya sudah tenang dan pikirannya sudah jernih, barulah mereka menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Apa yang dirasakan orang yang memiliki kepribadian ambivert ketika bahagia? Mereka mungkin menyesuaikan cara mereka mengekspresikan kebahagiaan berdasarkan lingkungan. Di lingkungan yang ramai, mereka bisa menjadi lebih ekstrovert, sementara di lingkungan yang lebih tenang, mereka bisa menikmati kebahagiaan secara lebih introvert. Sekarang kita berada di bagian bab 3, penutup. Kesimpulan. Melalui makalah ini tentu saya dapat lebih mengetahui bagaimana karakter apa yang ada pada diri saya ini. Pada dasarnya, setiap orang tentu memiliki kepribadiannya masing-masing. Jangan pernah berusaha untuk merubah kepribadian orang lain karena itu pasti akan gagal. Tapi cobalah untuk memahami karakter orang tersebut. Saran, saya berharap melalui tugas makalah yang diberikan ini bisa membuat kita untuk lebih memahami diri kita sendiri, bisa lebih mencintai diri kita sendiri, dan tentu menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekian. Terima kasih atas pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.